الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji Allah ikhwati fillah karena banyak sekali kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang kita rasakan adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengannya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dari api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kemudian nikmat yang juga terasa sangat besar yang kita rasakan adalah nikmat mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita diselamatkan biiznillah dari kesesatan-kesesatan, dari firqah-firqah yang sesat yang diancam oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Firqah-firqah tersebut atau kelompok-kelompok tersebut dalam api neraka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah atas nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu ulama kita seperti Imam Ahmad bin Hanbal sering berdoa agar diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah. Juga kita bersyukur ikhwati fillah atas nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang sangat kita rasakan dalam kesempatan ini adalah nikmatus sihhah wal afiyah, nikmat sehat yang Allah berikan pada kita, yang tidak diberikan kepada sebagian saudara kita yang sekarang berada di rumah-rumah sakit. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Dan tata cara bersyukur yang benar adalah kita gunakan nikmat sehat ini untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan menuntut ilmu syar'i di dalam kesempatan yang mulia ini. Kita selalu ingat bahwa ilmu syar'i
dalam menuntutnya ada pahala yang sangat besar sekali. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Kata beliau, satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dia mendapatkan dunia beserta isinya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dan membacakan pelajaran yang ke-25. Kita memasuki pelajaran yang ke-25, Al-Haqqul Khamisu wal Ishrun, hak yang ke-25. Tentang apakah itu? Yakni haqqur ra'i war ra'iyati, hak pemimpin dan rakyat, hak pemerintah dan rakyat. Pemimpin ada haknya dan ada kewajibannya. Rakyat pun memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dan tentang hak ar-ra'i war ra'iyah ini, ikhwani fillah, sebagaimana disampaikan oleh penulis, min ahammi al-huquqi allati tuwaffiru al-amna wal aman fil mujtama'il muslim. Hak pemimpin dan hak rakyat ini merupakan hak yang paling penting. Hak yang paling penting dalam menjadikan masyarakat muslim ini menjadi masyarakat yang aman dan sentosa. Penulis berkata, Islam sangat memperhatikan hak ini. Beliau katakan, walidzalika ihtamma al-Islam bihadzal haqq fa amara ar-ra'iyata an tuaddi haqqa ar-ra'iyaha wa amara ar-ra'iya an yuaddi haqqa ra'iyatihi. Islam, agama kita yang mulia, ikhwati fillah, itu betul-betul memperhatikan hak ini. Islam memerintahkan rakyat untuk menunaikan hak pemimpinnya. Begitu juga pemimpin, pemerintah harus menunaikan hak rakyatnya. Dan dalam kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membacakan apa saja hak-hak dari ra'iyah, hak-hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh pemimpinnya. Juga insyaallah ta'ala kita akan bacakan hak-hak apa saja yang wajib bagi rakyat untuk menunaikan dari hak-hak yang dimiliki oleh pemimpinnya. Ini sangat penting sekali. Dan ini masalah yang sangat-sangat sensitif. Tersesatlah dan menyimpanglah sebagian kelompok dalam masalah ini dari aturan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ikhwati fillah, supaya kita tidak tersesat, maka hendaknya kita mengetahui apa itu hak pemimpin dan apa itu hak rakyat. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita berusaha untuk menunaikan hak-hak tersebut. Karena kita hidup, ikhwati fillah, antara hak dan kewajiban. Kita memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan, dan kita pun memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini dikatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in
wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta tanggung jawabnya kelak. Mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Fal imamu, maka imam adalah ra'in, dia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, sebelum kita memasuki atau membaca apa itu hak pemimpin atau hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemimpinnya, penulis berkata di sini, fala budda likulli ra'iyatin min ra'in wa hakimin yar'a amraha. Mesti rakyat itu ada pemimpin, hakim, penguasa yang mengatur urusannya. Tidak mungkin kalau rakyat nggak punya pemimpin. War ra'iyatu biduni ra'in kal ghabah, kata beliau. Rakyat kalau tidak memiliki pemimpin, maka seperti ghabah, yakni seperti hutan. Seperti hutan. Hidup di dalam alam yang sangat mengerikan. Seperti hutan. Tamaman, persis sama seperti hutan. Ya'kulul qawiyyu fiha ad-dha'ifa wa yaghibul amnu wal aman. Di hutan itu ikhwati fillah rahimakumullah, yang kuat makan yang lemah dan tidak ada rasa aman, tidak ada keamanan. Wa idza addatir ra'iyatu haqqar ra'i wa addar ra'i haqqar ra'iyah tuwaffirul amna wal aman wastata'an nasu an ya'budu rabbahum. Apabila rakyat menunaikan hak pemimpinnya, pemimpin juga menunaikan hak rakyatnya, maka akan terjadilah keamanan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat, dan mereka akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita mengetahui hak pemimpin dan hak rakyat. Dan penulis ikhwati fillah memulai dengan hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemimpinnya. Ada 4 hak yang disebutkan di dalam buku ini. Mari kita baca dan mari kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, awalan an yahkuma bil adli wal haqqi wa la yadhlimahum. Hendaknya pemimpin berhukum dengan adil, menghukumi dengan adil, dengan hak, dan tidak mendolimi rakyat, dan tidak mendolimi rakyat. Dan kita tahu ikhwani fillah, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam pernah bersabda, di antara 7 jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah imam yang adil. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia, kata Rasulullah SAW, yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yakni imam yang adil. Di antaranya imamun adilun, imam yang adil. Ini hak yang pertama ikhwati fillah, dan ini adalah hak yang wajib ditunaikan oleh para pemimpin. Mudah-mudahan suara kita bisa didengar oleh siapa saja yang memiliki tanggung jawab tentang masalah ini. Hak yang pertama yang wajib ditunaikan oleh pemimpin adalah berhukum dengan adil, dengan hak,
dan tidak menzalimi rakyatnya. Penulis berkata, ikhwati fillah, wala adla wala haqqa illa fi syariatillah. Tidak ada keadilan dan tidak ada sesuatu yang dikatakan benar kecuali di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kata beliau, yang dikata penulis, bahwa pemimpin hendaknya berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat yang Allah turunkan kepada nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau pemimpin, ikhwati fillah, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka pemimpin akan bisa menunaikan 5 daruriyat. Jadi 5 hal yang sangat daruri, sangat pokok dalam Islam, yakni seorang pemimpin bisa menjaga agama rakyat, din ini agamanya, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian menjaga jiwa-jiwa mereka, menjaga harta-harta mereka, menjaga akal-akal mereka dan kehormatan mereka. Ini yang disebut dengan ad-dururatul khams, 5 perkara yang sangat daruri dalam agama Islam, yang Islam datang untuk menjaga 5 perkara ini. Menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, kemudian menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga kehormatan manusia. Dalam menjaga agama, ikhwani fillah, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat. Di antaranya adalah Allah syariatkan haddur riddah. Haddur riddah. Haddur riddah ini apa? Hukum bagi orang yang keluar dari agama Islam. Apa hukumnya bagi orang yang keluar dari agama Islam? Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti, merubah agamanya, maka bunuhlah. Artinya siapa yang keluar dari agama Islam, murtad, maka hadnya, hukumannya adalah dibunuh. Tetapi perlu diketahui, yang memiliki hak untuk membunuh bukan setiap individu kita. Ini dikembalikan kepada pemimpin, tidak dikembalikan kepada ustaz, bukan. Bukan dikembalikan kepada pemimpin kelompok tertentu, bukan. Bukan haknya pemimpin organisasi, bukan. Bukan haknya yang memimpin sebuah partai, bukan. Bukan haknya orang yang memiliki, misalkan dia ini memiliki wibawa di tengah-tengah masyarakat. Tidak, tetapi ini adalah haknya pemimpin. Ya, haknya pemimpin diserahkan kepada pemimpin. Sebab kalau misalkan kita baca hadis ini, oh kalau orang yang keluar dari Islam ini boleh kita bunuh misalkan. Oh ini akan terjadi kekacauan. Akan banyak orang yang meninggal nanti dengan tanpa hak. Ya. Dengan alasan Rasul SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang keluar dari agama Islam maka hukumannya adalah dibunuh misalkan. Oleh karena itu ini yang harus kita pahami, ikhwani fillah. Ini dikembalikan kepada pemimpin. Dan ini dalam rangka menjaga agama, supaya agama ini tidak dipermainkan. Supaya agama ini tidak dipermainkan. Dan oleh karena itu pemimpin harus menegakkan
hal ini. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, untuk menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan namanya haddul qatl. Haddul qatl, yakni qisas. Bunuh, maka qisasnya dibunuh dalam Islam. Membunuh orang itu qisas, dibunuh. Kecuali kalau misalkan keluarga yang dibunuhnya ini memaafkan. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa katabna 'alaihim annan nafsa bin nafsi." Dan kami wajibkan, kami tulis, kata Allah Subhanahu wa taala, atas mereka bahwa jiwa dibayar dengan jiwa. Ini aturan Islam, ikhwani fillah rahimakumullah, langsung dari Allah, Rabbus samawati wal ard. Allah yang kita yakin syariatnya adalah didasari dengan ilmu dan didasari dengan kebijaksanaan. Alimun hakim. Allah Maha mengetahui akan hamba-hambanya dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat bijaksana. Kemudian dalam menjaga harta, ikhwani fillah, dalam menjaga harta, saya punya harta, Anda punya harta, dia punya harta, mereka, kita semua punya harta. Kita enggak mau kalau harta kita, harta saya, harta antum diambil tanpa hak oleh manusia yang lain. Kan tidak ada di antara kita punya harta misalkan, jangan jauh-jauh, misalkan HP saja. Kita taruh di meja, kan enggak ada yang mau kalau HP itu diambil orang. Atau kita punya motor, nggak ada yang mau motor kita diambil orang. Atau kita punya mobil, nggak ada yang mau mobil kita diambil orang. Mangga silakan, kan nggak ada. Dan Islam sangat memperhatikan ini. Islam menghargai harta. Islam sangat menghargai harta. Oleh karena itu dalam masalah ini, Islam, syariat Islam, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, menurunkan had namanya haddus sariqah, hukum mencuri. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Al-Maidah ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Laki-laki yang mencuri, wanita yang mencuri, kata Allah, potonglah tangannya. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, balasan dari perbuatannya, nakala minallah, dan ini merupakan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, azab yang Allah berikan. Kemudian Allah katakan wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana atas hukumnya ini. Hukum Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, sangatlah adil, ya, dan tidak bisa dipermainkan. Kemudian untuk menjaga akal, agama Islam ini, ikhwani fillah, mensyariatkan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, di antaranya ada namanya haddu syurbil khamr, haddul khamr, ya, haddul khamr, yakni hukuman bagi orang yang meminum khamar. Rasulullah SAW berkata, man syaribal khamra fajliduh, orang yang minum khamr itu maka dicambuk, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita mengkonsumsi khamr atau mengkonsumsi hal-hal yang akan merusak akal kita. Kemudian dalam menjaga kehormatan juga Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, mensyariatkan hadduz zina, hukuman zina. Di dalam surat An-Nur ayat yang kedua Allah berfirman, az-zaniyatu
wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu, wanita pezina dan laki-laki yang berbuat zina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, cambuklah keduanya atau salah satu dari keduanya 100 kali cambuk. Ini bagi wanita dan laki-laki yang berzina, zina yang ghairu muhsan. Zina yang ghairu muhsan artinya laki-laki dan wanita tersebut yang belum pernah nikah. Tapi kalau sudah pernah nikah, hukumnya apa? Rajam. Ya, hukumnya adalah rajam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini hak yang pertama. Harus adil. Menghukumi dengan hukum yang adil telah datang perintahnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kalau dipraktekkan. Saya akan bacakan satu dalil dari Al-Quran dan satu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ikhwati fillah di dalam surat Shad ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب." Allah berfirman, "Wahai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di atas muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq, maka berhukumlah, hukumi di antara manusia dengan hak, dengan benar. Wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, sehingga akan menyesatkan anda dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, maka bagi mereka adab yang pedih, adab yang keras, bima nasu yaumal hisab, dengan sebab mereka lupa hari hisab. Ayat yang mulia ini ikhwani fillah adalah merupakan perintah kepada Nabi Daud dan tentunya perintah kepada para pemimpin agar berhukum, artinya menghukumi manusia dengan hak, dengan benar, dengan adil, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Karena dalam mengikuti hawa nafsu akan menyesatkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ancamannya orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah ini, dalam masalah menghukumi rakyat dengan tidak adil, Allah ancam dengan azabun syadid, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan azab yang keras, syadid. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa hari hisab. Jadi para pemimpin yang menghukumi dengan hukum yang tidak adil, hukum yang zur, maka mereka akan mendapatkan azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang tersesat yang berada di atas muka bumi ini. Ini hak yang pertama. Kemudian kita lihat ikhwani fillah, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan tahu bagaimana ketika pemimpin, hakim berhukum dengan hukum yang tidak adil akan mendatangkan kehancuran dan kebinasaan, sebagaimana kaum sebelum kita itu dibinasakan dengan cara atau dengan perbuatan mereka yang seperti itu. Mari kita lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walamma jaa Usamatu ibnu Zaid, ketika datang sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid, dia adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'atil makhzumiyah allati saraqat.
Usama bin Zaid ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah mengajak bicara kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Wanita Makhzumiyah ini adalah wanita gegede, gegeden istilahnya, wanita pejabat, memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu mereka keluarganya ingin agar diampuni, cari-cari siapa yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya bisa beri syafaat kepada wanita ini, supaya tidak dipotong tangannya. Mereka tahu yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu an. Mereka kira bahwa Usama bin Zaid bisa mempengaruhi Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tidak dipotong tangannya, tidak diberikan hukuman. Kita lihat ikhwati fillah, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka. Wa qala lah, Rasul pun berkata kepadanya, atashfa'u fi haddin min hududillah? Wahai Usama, apakah anda mau memberikan syafaat tentang salah satu dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Tsumma qam, kemudian Rasul bangkit dan berkata sallallahu alaihi wasallam, innama halaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihimush syarifu tarakuh wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd wa imullah, yani wallahi law anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian, annahum, sesungguhnya mereka itu, kata Rasul, apabila di tengah-tengah mereka orang yang syarif, yakni pembesar, orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat, apabila dia itu mencuri, melakukan pelanggaran, taraku, mereka membiarkannya, tidak ditegakkan hukum, dibiarkan. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd, tetapi kalau orang yang rendahan, orang miskin, orang yang enggak punya apa-apa, orang yang tidak dipandang oleh masyarakat, apabila nyuri langsung ditegakkan hukuman had, ditegakkan hukuman. Ini namanya tebang pilih. Kalau pejabat, anak pejabat dibiarkan, tapi kalau rakyat kecil ditegakkan hukuman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa imullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammad, kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat, dia mencuri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqata'tu yadaha, saya akan potong tangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah tidak pandang bulu. Walaupun anaknya, putrinya sendiri yang disayangi, wanita yang paling disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau melakukan kesalahan, tindak kriminal, melakukan perbuatan yang salah dan sudah masuk ranah hukum, tegakkan hukumnya, tidak pandang bulu. Ini hendaknya para pemimpin melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin. Hukum yang adil itu adalah hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah menghabarkan pada kita, ketika tebang pilih seperti ini,
maka akan binasa. Dan yang membinasakan kaum sebelum kita adalah kelakuan yang seperti ini. Pemimpin ketika pemimpin orang yang besar, anaknya atau keluarganya melakukan tindakan yang salah, dibiarkan. Tetapi ketika rakyat jelata, nggak punya apa-apa, tidak punya backing, tahu backing ya? Tidak ada orang yang di belakang yang bisa nolong, kasihan, dihukum. Yang masuk penjara, yang dihukum adalah orang-orang yang kecil, orang yang susah, orang yang tidak punya apa-apa. Nah, ketika hukum tebang pilih seperti ini, maka binasalah suatu umat. Oleh karena itu, ini hak yang pertama yang harus diperhatikan oleh pemimpin, yakni apa? An yahkuma bil adli wal haqqi wa la yadlimahum. Hendaknya pemimpin berhukum dengan adil, dengan hak, dan tidak zalim terhadap rakyatnya. Ketika seorang pemimpin itu tidak zalim dan adil, maka pemimpin ini akan mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia doanya dikabulkan. Salah satu doa yang dikabulkan adalah doanya pemimpin yang adil, dan di akhirat seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muqaddimah tadi, ikhwati fillah, ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari kiamat kelak tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di antara adalah pemimpin yang adil. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, ikhwati fillah, wa min haqqir ra'iyyati 'ala ar-ra'i an yansaha lahum daiman. Di antara hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh pemimpin adalah yansaha lahum daiman. Sungguh-sungguh menasihati rakyatnya, selalu dinasihati rakyatnya ini dengan tulus, berhubungan dengan rakyat dengan tulus. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amirin yali umural muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahum al-jannah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pemimpin pun yang mengurusi urusan kaum muslimin kemudian dia tidak sungguh-sungguh menasihati, tidak tulus dengan rakyatnya, melainkan tidak akan bisa masuk surga bersama rakyatnya. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang tidak tulus dengan rakyatnya tidak bakal masuk surga. Ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Jadi ikhwani fillah, hadis-hadis tentang pemimpin ini sangat-sangat besar dan sangat mengerikan. Baik, sudah masuk Isya ya? Ya? 5 menit lagi? Iya. Baik. Oleh karena itu ikhwan fillah, bagi yang tidak sanggup untuk jadi pemimpin, jangan coba-coba menawarkan dirinya jadi pemimpin. Ya. Di dalam hadis Abu Dzar, beliau pernah berkata ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, "Alla tasta'miluni?" Ya Rasul, tidakkah kau jadikan aku pemimpin? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, memukul pundaknya. Tsumma qala, Rasul berkata, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun." Sesungguhnya Anda lemah wahai Abu Dzar. Wa innaha amanatun, dan sesungguhnya ia merupakan amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat ia merupakan apa? Khizyun, kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, kecuali yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya dan yang dapat memenuhi tanggung jawabnya. Dalam hadis yang lain ikhwani fillah, Rasul berkata, "Innaka dha'if." Anda dhaif, Anda lemah wahai Abu Dzar. Wa innaha amanah,
dan sesungguhnya ia merupakan amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan sesungguhnya dia pada hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali yang mengambilnya dengan hak. Maaf, dalam hadis yang lain Rasul berkata, inni araka dha'ifan, aku lihat anda lemah wahai Abu Dzar. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, saya mencintai untuk anda seperti saya cintai diri saya sendiri. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, la ta'ammaranna 'ala itsnaini wa la tuwalliyanna mala yatimin. Janganlah anda, kata Rasulullah SAW, menjadi pemimpin walaupun terhadap dua orang. Janganlah mengurus harta anak yatim. Nah, bagi yang lemah, merasa lemah, jangan coba-coba jadi pemimpin. Ya. Yang anehnya zaman sekarang, ikhwan fillah, subhanallah, rebutan orang jadi pemimpin, ya. Padahal apa? Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin dan kaum salaf dulu itu ngeri, enggak mau jadi pemimpin, nangis. Jadi pemimpin malah nangis. Malah takut, gemeter. Di malamnya, setiap malamnya nangis. Umar kayak burung kena air, menggigil. Tapi zaman sekarang malah rebutan jadi pemimpin. Hartanya habis jadi pemimpin. Enggak jadi pemimpin, stres, masuk ke rumah sakit jiwa. Ya? Banyak rumah sakit jiwa. Kemudian sebagiannya la haula wala quwata illa billah, karena fikih kurang, sudah jadi pemimpin sujud syukur. Sujud syukur. Gimana jadi pemimpin sujud syukur? Padahal musibah. Iya. Ini ikhwan fillah, mudah-mudahan ya manfaat buat kita, dan saya minta maaf mungkin pada kesempatan ini sampai maghrib, insyaallah taala kita tanya jawabnya tunda pada pertemuan berikutnya, ya. Dan sampai maghrib, sampai isya, ya. Nggak ada yang protes, iya. Insyaallah sampai isya, insyaallah kita lanjutkan. yakni ada hak-hak yang lain, kemudian hak rakyat. Yang penting adalah di antara yang harus kita ketahui hak rakyat. Kita punya hak kewajiban rakyat yang harus tunaikan kepada pemimpinnya apa saja. Bagaimana sesuai dengan manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Pemimpin kita ada hak-haknya yang harus kita tunaikan. Ini harus kita kenal. Karena banyak sekali lagi yang saya katakan ikhwan fillah, banyak yang tersesat dalam masalah ini. Dari firqah-firqah, kelompok-kelompok sempalan yang ada. Oleh karena itu jangan sampai kita tersesat seperti sesatnya mereka. Oleh karena itu kita baca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian nasihat para ulama supaya tidak tersesat. Mungkin sampai sini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.